Pada suatu pagi yang indah, semua orang terburu-buru untuk mengejar kereta. Kelompok orang ini naik kereta biasa, semua orang sibuk dengan urusan mereka sendiri. Tetapi segera setelah itu, mereka menerima pesan peringatan gempa bumi. Selanjutnya, sinyal ponsel semua orang terputus, tutup botol tiba-tiba menghilang, dan penumpang hilang secara misterius. Semua ini menunjukkan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Kereta melaju ke dalam terowongan, guncangan semakin hebat. Semua orang jatuh ke tanah, dan ketika mereka sadar kembali, mereka menemukan diri mereka terjebak di dalam kereta berkecepatan tinggi. Pria berkacamata hitam membuka katup darurat, dan akhirnya mereka bisa keluar. Semua orang bergegas keluar, tetapi ketika mereka keluar, mereka menemukan bahwa tempat itu adalah tempat yang terpencil dan sunyi. Bagaimana kereta berkecepatan tinggi bisa sampai di tempat ini? Ada tanda tanya di wajah setiap orang, dan ponsel masih tidak ada sinyal. Seorang gadis berkata ingin masuk ke dalam terowongan untuk melihat-lihat, lalu dua pria lain berkata ingin menemaninya. Saat ini, di stasiun juga kacau, semua keberangkatan kereta ditangguhkan sementara. Pramugari mencari polisi ke lokasi kejadian kereta, menemukan bahwa di tengah rangkaian kereta ada satu gerbong yang hilang. Penyelamat dengan cepat masuk ke dalam terowongan untuk memeriksa, tetapi tidak menemukan apapun di dalam terowongan. Gerbong kereta tampaknya telah menghilang ke udara. Saat ini, ketiga anak muda itu juga dari arah mereka masuk lebih dalam. Tidak lama setelah berjalan, mereka menemukan cahaya, tetapi pemandangan di ujung terowongan masih mengejutkan mereka. Di sini, kecuali batu-batu raksasa, tidak ada yang bisa dilihat yang berhubungan dengan kota. Hatano mengatakan lebih baik pergi ke gunung di kejauhan itu, mungkin di sana bisa melihat sesuatu. Ketiga orang itu tidak mudah untuk mendaki ke tempat tinggi, tetapi apa yang mereka lihat di depan mata masih membuat mereka tidak bisa percaya. Setelah mereka kembali dan berbicara dengan orang lain di kereta, tetapi semua orang tidak percaya. Hatano hanya bisa mengeluarkan ponselnya. Saat ini, ada orang yang mulai berpikir macam-macam, mengatakan mungkin mereka semua sudah mati. Sekarang sedang menunggu untuk bereinkarnasi ke dunia lain. Shirahama menyuruh satu-satunya karyawan di gerbong kereta. Pertama, kumpulkan informasi penumpang, lalu akan membahas apa yang harus dilakukan. Shirahama keluar untuk menyalakan api dan membuat asap agar orang yang melihat bisa datang menyelamatkan mereka. Ini adalah tempat terpencil dan sunyi, hanya takut tidak ada gunanya. Pria berkacamata hitam itu berkata ingin pergi ke barat untuk melihat. Menunggu orang lain datang menyelamatkan di sini bukan gayanya. Shirahama membujuknya untuk tetap tinggal. Keduanya berbicara bolak-balik selama setengah hari. Pria berkacamata hitam itu hanya bisa menyerah untuk pergi sendirian. 7 jam kemudian, mereka yang tidak membawa makanan mulai khawatir. Seseorang bertanya kepada staf apa yang harus dilakukan. Staf sendiri terkejut dan hanya bisa meminta maaf dengan lembut. Gadis bernama Rina memperhatikan ransel orang lain. Mencuri makanan orang, lalu menyelinap keluar. Hasilnya bertemu dengan pria berkacamata hitam. Ketakutan sampai makanan pun tidak dibutuhkan lagi. Membuat pemuda berkacamata hitam itu terkejut dan tiba-tiba menemukan sekantong makanan. Setelah Hatano kembali ke mobil, dia menemukan makanannya tidak ada. Kakak perempuan di sebelahnya bertanya kepada pemuda berkacamata hitam. Apakah makanan di tangannya milik Hatano? Pria berkacamata hitam itu baru saja akan menjelaskan. Rina langsung menuduh dan mengatakan bahwa pria berkacamata hitam itu telah mencuri. Dan juga melihat surat dari penjara di dalam tas pemuda berkacamata hitam itu. Sekilas terlihat bukan orang baik. Pria berkacamata hitam itu naik ke kereta. Mengatakan bahwa semua orang di sini adalah pertama kalinya bertemu. Tidak ada yang bisa dengan mudah dipercaya. Mungkin di samping Anda adalah seorang pembunuh atau pencuri. Dia menyuruh semua orang tenang, dia akan segera pergi dari sini. Setiap orang harus menjaga nyawa kecilnya masing-masing. Lalu dia pergi ke hutan sendirian. Di dalam hutan, ia menemukan sebuah topi dan beberapa botol air mineral. Saat ini Hatano dan Shirahama di kereta mengeluarkan makanan mereka untuk dibagikan kepada semua orang. Ketika semua orang senang berbagi makanan. Dalam video, seorang penumpang yang baru saja merekam menemukan bahwa Rina mencuri makanan. Lalu ia memberitahu Hatano dan Shirahama. Setelah semua orang tahu Rina mencuri makanan, mereka semua mengkritik dia sebagai orang yang tidak tahu malu. Pemuda yang merekam video itu mengatakan bahwa ketika bantuan datang, tidak ada yang akan peduli padanya. Rina menertawakan mereka karena tidak melihat kenyataan. Jika ada bantuan, sudah ada orang yang datang menyelamatkan mereka sejak lama. Mereka sudah ditinggalkan.
dan juga mengkritik Hatano karena tidak menjaga makanannya sendiri sehingga dicuri orang lain itu pantas. Rina merampas makanan dan lari keluar. Hatano dan Shirahama mengerti. Tadi mereka semua salah paham terhadap pria berkacamata hitam itu. Jadi mereka berencana untuk keluar mencarinya. Saat ini pria berkacamata hitam itu sudah sampai di tebing. Tidak sengaja jatuh. Untungnya dia sempat memegang akar pohon di tepi tebing. Sayangnya kakinya tidak bertenaga. Berdasarkan kekuatannya sendiri, dia tidak bisa memanjat. Tepat ketika dia tidak bisa bertahan lagi, sebuah tangan menarik tangannya. Shirahama datang tepat waktu. Kedua orang itu bekerja sama dan akhirnya berhasil menarik pria berkacamata hitam itu ke atas. Saat ini Hatano melihat di tepi tebing ada ransel beberapa orang yang pergi sebelumnya. Sepertinya semuanya semakin buruk. Hatano melihat Naoya kehilangan sepatunya. Dia dengan antusias memberinya sepasang sepatu. Naoya mengatakan namanya Naoya. Ketiga orang itu dengan cepat kembali ke gerbong kereta sebelum gelap. Sepanjang malam tidak ada yang terjadi. Setelah fajar, semua orang berkumpul untuk membahas apa yang harus dilakukan. Sisi timur adalah gurun. Sisi barat adalah tebing. Mereka sepertinya terjebak di sini. Shirahama menyarankan semua orang untuk belajar bertahan hidup di sini. Seorang wanita yang tidak bisa menerima kenyataan hampir memukul staf kereta. Persediaan dan air juga menjadi sangat berharga. Dan mereka yang tidak memiliki air harus membayar harga yang sangat tinggi untuk bisa membeli air dari orang yang memiliki air. Sepasang kekasih muda telah melihat orang-orang ini. Merasa bahwa mereka semua tidak dapat memikul tanggung jawab dan hanya akan melibatkan orang lain. Bertekad untuk meninggalkan semua orang untuk bertahan hidup sendiri. Tidak peduli bagaimana Shirahama mencoba menahan mereka, mereka tetap bersikeras untuk pergi. Seorang paman yang selalu sakit gigi sepertinya juga mengerti sesuatu. Melempar cincin dan jam tangannya lalu pergi. Terinfeksi oleh orang-orang itu, orang lain juga pergi satu persatu. Shirahama juga ingin membujuk semua orang. Naoya mengatakan biarkan mereka pergi. Cara berpikir setiap orang berbeda. Setiap orang adalah orang dewasa, harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Shirahama mengingat kejadian yang telah dialami. Seseorang kehilangan kakinya untuk melindunginya. Untuk membalas kebaikan ini, menyelamatkan lebih banyak orang adalah obsesinya di kehidupan ini. Tidak peduli apa yang orang lain pikirkan, dia tidak akan pernah mengubah obsesi ini. Naoya menertawakannya, mengatakan jika dia ingin menjadi penyelamat, dia harus menyelamatkan dirinya sendiri terlebih dahulu baru berbicara. Shirahama menyusul pasangan muda itu dan membujuk mereka untuk kembali. Jika sudah mati, tidak ada apa-apa lagi, hanya dengan bertahan hidup ada harapan. Pasangan itu melihat tebing di depan mereka, akhirnya memutuskan untuk kembali bersama Shirahama. Saat ini paman yang sakit gigi juga datang ke tebing. Dia melihat bangunan manusia di kejauhan, kemudian dia buru-buru kembali ke kereta, membalik halaman-halaman koran yang telah dia baca sebelumnya. Menara Tokyo yang baru selesai pada tahun 2026 terlihat persis sama dengan bangunan yang baru saja dia lihat. Pasangan muda itu mengeluarkan kaleng air yang baru saja mereka temukan untuk dilihat. Tanggal produksinya adalah tahun 2026. Ahli botani juga mengatakan bahwa tanaman yang baru saja dia tanam, jika berhasil dibudidayakan setidaknya membutuhkan 30 tahun lagi. Mungkinkah mereka telah melakukan perjalanan waktu 30 tahun ke masa depan? Saat ini Tokyo pada tahun 2023 juga terguncang oleh hilangnya gerbong kereta yang menyebabkan geger seluruh masyarakat. Tiba-tiba petugas tiket membawa seorang asing, mengatakan dia menemukannya di hutan. Pihak lain mengatakan bahwa dia adalah orang yang mendorong troli di gerbong kereta. Tidak tahu mengapa tiba-tiba muncul di hutan. Wanita paruh baya itu bertanya di mana trolinya? Apakah ada makanan dan minuman yang disediakan? Pramuniaga mengatakan air dan makanan semuanya telah dicuri. Dan Shirahama curiga makanan dan minuman mungkin telah disembunyikan oleh salah satu dari mereka. Semua orang mulai saling mencurigai. Karena sebagian besar dari mereka pernah keluar. Mungkin salah satu dari mereka telah menyembunyikannya untuk menelan makanan dan minuman sendirian. Tepat ketika semua orang sedang bertengkar. Naoya mengatakan dia tahu di mana air itu. Shirahama bertanya mengapa dia tidak mengatakannya lebih awal. Naoya balik bertanya kepada Shirahama setelah dia mendapatkan air. Bagaimana dia akan membaginya? Apakah dibagi rata atau dibagi sesuai kebutuhan? Shirahama mengatakan tentu saja dibagi rata. Naoya mengejek kenaifannya. Mengatakan bagaimana jika ada orang yang mencuri air? Tepat ketika keduanya masih berdebat, ada orang tua yang tidak bisa bertahan lagi.
Naoya hanya bisa terlebih dahulu melepaskan prasangka dan membawa beberapa orang untuk mengambil air terlebih dahulu. Setelah Naoya pergi, Hatano menyarankan agar semua orang mengeluarkan makanan lalu membaginya rata. Shirahama juga mengatakan bahwa harus membuat rencana bertahan hidup jangka panjang. Setelah perjalanan panjang Naoya sampai di tempat awalnya menemukan air, tetapi saat ini air telah menghilang, beberapa orang hanya bisa kembali dengan tangan kosong. Naoya bertanya dengan putus asa siapa yang melakukannya, padahal saat ini semua makanan sudah dikumpulkan, mereka tidak akan bisa bertahan sehari pun. Semua orang mulai menghibur diri sendiri, merasa yakin akan ada penyelamatan yang datang. Beberapa orang mulai menunjukkan reaksi dehidrasi. Untuk mengatasi masalah air, Shirahama meminjam beberapa tas, mengikat tas-tas itu di atas kereta, mengandalkan mereka untuk mengumpulkan air hujan atau embun. Naoya berkata dia akan berada di luar, pencuri air pasti akan diam-diam pergi ke tempat persembunyian air saat semua orang tidur. Saat ini pasangan di kereta berencana keluar untuk menyelesaikannya, melihat kelompok Naoya di luar mereka hanya bisa berbalik dan kembali. Rina juga melihat ke arah tertentu entah apa yang menarik perhatiannya. Satu malam lagi berlalu, Shirahama bertanya kepada Naoya bagaimana situasinya. Naoya berkata tadi malam tidak ada yang keluar, mereka tidak bisa terus menunggu di sini selamanya. Embun yang terkumpul di kantong kulit ular tidak cukup untuk semua orang. Ahli botani berkata bahwa tanaman di sini tumbuh subur, mungkin ada sumber air. Beberapa orang masuk ke hutan mencari sumber air. Naoya menemukan seekor katak di hutan dan juga menemukan rumput basah. Ini berarti mereka tidak jauh dari sumber air. Mereka terus maju tetapi dihalang oleh gunung raksasa. Tepat ketika mereka sedang kecewa, mereka menemukan air mengalir di dinding batu. Sepertinya sumber air ada di balik gunung ini, tetapi bagaimana cara memanjatnya? Saat ini semua orang di dalam kereta bertengkar lagi karena masalah sumber daya. Paman yang sakit gigi memanfaatkan kesempatan ini untuk berpura-pura gila dan berlari keluar, diam-diam pergi ke lokasi misterius untuk mengambil air yang disembunyikannya di sana. Ternyata dialah yang mencuri air. Adegan ini kebetulan terlihat oleh staf kereta. Kedua orang itu membawa air kembali ke gerbong kereta. Semua orang mengira akhirnya bisa minum air. Paman yang sakit gigi itu malah berkata bahwa dia harus menukar air itu dengan makanan dan obat-obatan. Kalau tidak, tidak ada yang bisa mendapatkan air. Pemuda berambut pirang itu mengira paman itu bercanda dan hendak mengambil air tetapi dihentikan oleh paman itu. Rina juga maju dan mengatakan paman itu terlalu sombong, dan juga diberi pelajaran oleh paman itu. Paman itu sebelumnya hidup sangat tidak berguna. Di rumah dibenci oleh keluarganya, di perusahaan diremehkan. Kini akhirnya ia menemukan jalan keluar. Memanfaatkan persediaan yang dimilikinya, ia bisa berkuasa di sini. Tapi Naoya menariknya kembali ke kenyataan. Shirahama kembali menghentikan Naoya, meminta semua orang untuk tetap waras. Jangan melakukan hal yang melampaui batas. Naoya berkata tanpa aturan tidak akan tercipta. Jika semua orang seperti paman itu, bagaimana ia akan mengelola semua orang nanti? Shirahama berkata ia tidak ingin membuat orang ketakutan. Naoya menyuruhnya melihat semua orang di dalam kereta. Ia harus memberikan jawaban kepada orang-orang di dalam kereta, karena dia pernah bilang ingin menyelamatkan semua orang. Shirahama berkata semua hal yang terjadi di sini harus dibahas untuk diselesaikan. Jika dia ingin demokrasi, maka berikan dia demokrasi. Naoya menarik paman itu ke dalam kereta, mengatakan siapa yang ingin paman ini tetap di sini angkat tangan. Sayangnya, setelah kejadian tadi tidak ada satupun yang ingin mengangkat tangan. Shirahama segera menghentikan Naoya yang sudah diambang kemarahan. Menyuruh paman itu cepat meminta maaf kepada semua orang. Paman itu juga orang yang mengerti situasi. Buru-buru meminta maaf dan mengatakan tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Shirahama mengangkat tangan. Naoya menyuruh ahli botani untuk menghitung. Karena menghargai Shirahama, yang mengangkat tangan juga lebih banyak. Setengah menentang, setengah mendukung. Akhirnya hanya Hatano yang tidak mengatakan apa-apa. Hatano yang berada di pihak Shirahama tentu saja akan mendukung agar paman itu tetap tinggal. Paman itu berjongkok untuk menyatakan rasa terima kasihnya. Setelah semua orang mendapatkan air, tidak hanya setiap orang mendapatkan satu botol. Bahkan lebih banyak lagi. Semua orang senang seolah-olah minum madu. Mereka tidak pernah menyangka air bisa seenak itu. Ada yang langsung menghabiskan seluruhnya dalam sekali tegukan. Ada yang tahu minum perlahan agar bisa hidup lebih lama. Shirahama menggunakan waktu malam untuk membuat tali dari tanaman rambat. Keesokan harinya mereka tiba di kaki gunung kemarin.
Shirahama yang berprofesi sebagai petugas pemadam kebakaran sangat akrab dengan hal ini. Memanjat ke tempat yang tinggi terlebih dahulu lalu menurunkan tali agar yang lain bisa memanjat. Bagian terakhir Shirahama sendirian memanjat sampai ke puncak. Akhirnya melihat sumber air yang sudah lama diharapkan. Berdiri di dataran tinggi, ia samar-samar melihat Gunung Fuji di kejauhan dan laut tak berujung di sekitarnya. Di tim khusus Departemen Kepolisian Tokyo pada tahun 2023, di sekelilingnya semua adalah kerabat dari orang hilang. Mereka semua ingin tahu di mana anggota keluarga mereka. Adik laki-laki Naoya melemparkan bunga peringatan di pinggir jalan dan berkata kakaknya belum keluar dari bumi. Meminta polisi untuk segera mencari. Gambar-gambar yang dibawa Shirahama kembali membuat hati semua orang hancur lagi. Wanita paruh baya itu tidak bisa menerima kenyataan. Menarik kopernya menjauhi semua orang. Rina juga menangis meraung. Ada yang memanfaatkan sisa baterai terakhir di ponselnya untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada keluarga. Wanita paruh baya itu juga menonton video putrinya di ponsel sampai baterai ponselnya habis dan mati. Malam keempat tiba, paman itu keluar untuk mencari hiburan. Sebuah tutup botol jatuh mengenai kepalanya. Ia mendongak dan melihat aurora aneh di langit. Mendengar suara di belakangnya. Lalu menoleh dan melihat seseorang yang bukan penumpang kereta. Saat ini ia tampaknya telah mengenali orang itu. Lalu paman itu berlari kembali ke kereta. Paman itu mencoba menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Tapi semua orang tidak melihat orang luar. Jadi tidak ada yang percaya padanya. Wanita paruh baya itu mengira ada yang datang menyelamatkan. Menarik Tanaka untuk bertanya lebih jelas. Saat ini tiba-tiba hujan turun. Paman itu pergi sendirian. Semua orang mulai bersenang-senang di bawah hujan. Shirahama menemukan paman itu dan menyuruhnya kembali. Paman itu berkata jika semua orang tidak mempercayainya, dia akan hidup di sini sendirian. Hatano juga menemukan lembaran perak besar. Meminta Naoya untuk mengumpulkan air. Shirahama setelah kembali mengkritik Naoya seharusnya bertanya tentang situasinya dengan jelas. Setelah itu kedua orang itu bertengkar lagi. Setelah hujan reda Hatano mulai membagikan sedikit persediaan makanan. Shirahama membujuk semua orang untuk keluar bersama mencari makanan. Naoya menyerbu masuk dan berkata sekarang tidak ada yang menganggur. Yang tidak mau keluar biarkan saja di situ berubah wujud. Semua orang keluar memetik sayuran dan buah-buahan hutan. Untungnya di hutan banyak tumbuhan liar yang jatuh. Tak disangka Hatano tiba-tiba jatuh ke tanah seluruh tubuhnya kejang-kejang. Ternyata Rina mengira pohon beracun di hutan itu adalah buah liar biasa. Untungnya yang dimakan sangat sedikit jadi tidak terlalu beracun. Hatano pun cepat pulih. Setelah itu mereka mulai menebang bambu untuk membuat berbagai alat. Dan juga membuat pagar sederhana. Sering mengirim orang ke puncak gunung untuk mengambil air. Pembagian kerja dan kerjasama juga berjalan lancar. Untuk sementara masalah makanan dan minuman teratasi. Semua orang sangat gembira. Pada malam hari ketika semua orang mulai makan dan minum, Naoya menemukan hal yang tidak biasa. Itu memang sangat mirip dengan buah beracun yang dimakan Hatano. Tapi di siang hari mereka sama sekali tidak mengumpulkan buah ini. Naoya teringat Tanaka di tempat persembunyian paman di siang hari ada buah beracun ini. Dia mengira paman itu yang berbuat ulah. Lalu Shirahama membawa obor masuk ke hutan. Dalam proses mencari Tanaka, tak disangka dia terpeleset dan terguling menuruni lereng bukit. Setelah cedera kakinya, dia sementara tidak bisa memanjat. Di dalam terowongan ada batu yang bercahaya, saat ini semakin bersinar. Di langit juga muncul fenomena aneh. Masalah makanan dan air teratasi. Harapan dapat menopang hidup mereka dan penantian keluarga. Wanita paruh baya itu masih belum bisa menerima kenyataan. Tidak makan juga tidak minum, hanya selalu memikirkan putrinya. Untungnya di antara semua orang ada yang mencerahkannya. Mereka semua menunggu dalam keputusasaan. Hanya dengan terus hidup baru ada hari untuk melihat keluarga. Wanita itu berpikir jernih dan segera makan. Sepasang suami istri paruh baya juga mengambil buah-buahan yang disembunyikan sebelumnya dan berbagi dengan semua orang. Melihat kerjasama dan persatuan semua orang hari ini sudah memiliki keyakinan dasar. Setelah langit cerah terlihat Shirahama berjalan terpincang-pincang kembali. Naoya bertanya kepadanya apa yang terjadi. Shirahama berkata bahwa ia tidak menemukan Tanaka. Dirinya sendiri tidak sengaja terjatuh. Tapi ia membantunya menemukan kembali alat potong rambut. Meskipun alat sudah didapatkan kembali, ia tetap menyalahkan Shirahama karena tidak menemukan Tanaka. Shirahama berkata selama ia masih di sini,
Ia tidak akan menyakiti siapapun di dalam gerbong kereta ini. Ia akan memikul tanggung jawabnya. Hal ini membuat Naoya teringat adik laki-lakinya. Ia juga pernah memikul tanggung jawab sebagai kakak tertua. Akhirnya, Naoya mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Shirahama. Setelah itu, Shirahama mengeluarkan peta sederhana yang telah digambarnya. Selatan di peta kemungkinan besar ada sungai. Mungkin juga bisa menemukan ikan dan udang. Pasukan khusus di Tokyo saat ini masih menyelidiki kasus hilangnya kereta. Dalam daftar orang hilang mereka menemukan seorang penjahat yang sedang buron. Jika orang-orang yang hilang bersama, maka yang lain mungkin juga dalam bahaya. Kelompok Shirahama bertiga pergi ke selatan mencari. Di tengah jalan mereka juga melihat burung terbang. Saat ini Tanaka bersembunyi dalam kegelapan dan diam-diam mengamati mereka. Tiba-tiba peneliti botani itu berteriak. Sebuah bayangan melompat dari depan dan melarikan diri. Di sini juga ada manusia lain yang ada, tapi mereka tidak menyangka Naoya berniat mengejar orang itu. Shirahama berkata harus segera membawa darah untuk peneliti botani itu dulu. Jangan pedulikan orang itu lagi. Lalu dengan cepat melepas baju luar dan mengikat luka dengan erat. Setelah itu kedua orang itu satu di depan satu di belakang menggotong peneliti botani itu kembali. Tidak mudah untuk membawa peneliti botani itu kembali ke kereta. Para penumpang semua mengeluarkan perlengkapan P3K untuk bersama-sama menyelamatkan orang. Petugas gerbong kereta membawa barang bawaan penumpang yang sebelumnya pergi. Di dalamnya ada beberapa kebutuhan sehari-hari. Seorang nenek membawa jarum jahit keluar. Tapi di sini mereka tidak punya dokter. Tidak ada yang tahu cara menjahit luka. Selain itu juga tidak ada obat bius. Melihat Shirahama yang masih ragu-ragu saat itu, Naoya mendorong Shirahama keluar. Sekarang nyawa manusia penting, hanya bisa dilakukan sampai akhir. Naoya, dengan bantuan semua orang, berhasil menjahit luka itu. Menjelang malam, sang ahli botani demam. Tapi mereka tidak punya obat. Si rambut pirang menemukan buku ahli botani. Di dalamnya tercatat berbagai karakteristik tanaman. Cukup menemukan tanaman yang sesuai, siapa tahu bisa menurunkan demam. Keesokan harinya mereka menemukan dipca, daun bung Houtunia cordata, dan cesang, rumput hijau. Menggunakan ranting dan daun yang dihancurkan untuk menutup luka. Menjelang malam, ahli botani demamnya turun. Tapi masih perlu membersihkan dan mencuci luka. Kali ini Shirahama tidak gentar lagi. Ia menangani luka itu sendiri. Naoya pergi keluar. Dia menemukan sesuatu yang bersinar di depan, tetapi dengan cepat menghilang. Dia bahkan mengira dia salah lihat. Saat ini, ahli botani melihat orang tua dan dokter dalam mimpinya. Setiap anggota keluarga meninggalkan kereta. Akhirnya, hanya dia yang tersisa di gerbong kosong. Mari kita periksa kondisinya. Sepertinya tidak ada yang serius. Tapi masih butuh waktu untuk pulih. Sekarang dia akhirnya bisa tenang dan melihat kembali apa yang terjadi. Dari bayangan di belakang si pelaku, bisa terlihat bahwa itu bukan orang dari gerbong mereka. Mungkinkah selain mereka, ada orang lain yang juga melakukan perjalanan waktu? Shirahama masuk hutan mencari kayu bakar. Saat itu Tanaka muncul entah dari mana. Ia menertawakan Shirahama yang pengecut saat teman seperjalanannya membutuhkan perawatan. Shirahama membujuk Tanaka untuk kembali. Namun Tanaka mengatakan pengalaman bertahan hidupnya jauh lebih kaya daripada mereka. Ia bahkan tidak lupa menunjukkan kepada Shirahama perangkap yang telah dibuatnya sendiri. Ternyata Tanaka pernah bekerja di sebuah perusahaan keamanan. Shirahama membawa Tanaka kembali. Untuk membiarkan Tanaka mengajari semua orang cara bertahan hidup dan membuat perangkap. Tapi Naoya masih tidak percaya Tanaka. Ia merasa bahwa kali lalu meracuni makanan adalah perbuatan baik Tanaka. Metode yang diajarkan Tanaka sangat efektif. Naoya tidak sengaja menginjak jebakan yang dibuat orang lain. Ia terikat tali dan tergantung terbalik. Naoya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Jebakan dan bahaya lain diam-diam datang. Korek api mereka hampir habis bahan bakar. Mulai sekarang mereka hanya bisa mengandalkan menggesekkan kayu untuk membuat api. Tapi menggesekkan kayu untuk membuat api sama sekali tidak mudah. Shirahama mencoba beberapa kali tapi tidak bisa menyalakan api. Tiba-tiba alarm jebakan mereka berbunyi. Setelah jebakan aktif, yang mereka lihat justru seorang anak kecil yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Saat hendak mendekat untuk bertanya, lawan melarikan diri dari jebakan dan kabur. Kedua orang itu hanya bisa mengejar sambil melihat ke Laban. Ternyata arahnya adalah ke selatan, arah yang ingin mereka tuju sebelumnya.
Setelah mengejar sampai di suatu tempat, anak itu menyuruh mereka menunggu di sana. Ia harus bertanya pada orang dewasa. Hanya dengan persetujuan orang dewasa, ia bisa berkomunikasi dengan mereka. Saat itu Naoya juga tahu bahwa jebakan telah diaktifkan. Sesampainya di lokasi kejadian, ia melihat sebuah gantungan kunci. Sementara di sisi Shirahama, mereka berdua menunggu sangat lama tetapi tidak ada yang muncul. Shirahama masih ingin pergi melihatnya. Tapi Hatano mengatakan itu terlalu berbahaya. Lebih baik besok pergi bersama semua orang akan lebih aman. Saat itu hari mulai gelap. Tanpa obor, mereka juga tidak bisa kembali. Mereka hanya bisa tetap di sana menunggu sampai pagi baru melanjutkan. Shirahama bersikeras menggesekkan kayu untuk menyalakan api. Tidak mudah, kayu baru mulai berasap. Mengambil tumpukan rumput kering dan meniup api sangat lama, akhirnya api tetap padam. Bau asap ini mengingatkannya pada masa lalu sebagai petugas pemadam kebakaran. Hari itu karena terlalu tegang, hal ini menyebabkan pasukan pemadam kebakaran membuat kesalahan. Untuk menebus kesalahan, ia menerobos masuk ke dalam api untuk menyelamatkan orang. Anggota tim pemadam kebakaran lainnya setelah melihat ingin menghentikannya. Tak disangka terjadi ledakan. Ada anggota tim yang jatuh tepat di depannya. Dan setelah dibawa ke rumah sakit, lawan tidak bisa berdiri lagi. Ini adalah perasaan bersalah yang paling tidak ingin dihadapi Shirahama. Hatano berbicara kepadanya, siapapun pernah memiliki masa lalu yang tidak ingin dihadapi. Jika semua orang hidup terikat pada masa lalu, bagaimana bisa melangkah maju? Dia masih harus memimpin semua orang kembali. Lalu membantu Shirahama menggesekkan kayu untuk menyalakan api. Saat ini, sebuah suara familiar terdengar. Oya berkata ada aliran air di sini. Akhirnya dia tidak perlu lagi mendaki gunung setiap hari untuk mengambil air. Menanyakan tentang jebakan itu. Hatano berkata setelah melihat seorang anak kecil mengejar, dia sampai di tempat ini. Sekarang tidak jelas situasi di sana. Jadi mereka hanya bisa menunggu di sini. Naoya sangat terkejut. Selain mereka, benar-benar ada orang lain di sini. Tidak bisa menunggu, jadi ketiga orang itu bekerja sama untuk menyalakan api. Shirahama dan Naoya berpelukan dengan gembira. Naoya mengambil kesempatan untuk menyalakan obor. Ia berbalik dan melihat anak laki-laki itu di tepi sungai. Anak laki-laki itu berkata kepada mereka, orang dewasa sudah setuju. Mereka bisa lewat. Mengikuti lawan ke sebuah desa. Ketika mereka memasuki desa, mereka menemukan sebuah gerbong kereta di ketinggian. Dari jejak di kereta, terlihat bahwa mereka sudah berada di sana sangat lama. Yamamoto, pemimpin lawan, mengundang mereka untuk mengunjungi desa. Karena penumpang gerbong nomor 6 berada di dekat sungai. Jadi mereka memiliki kondisi unik yang membuat mereka tidak perlu khawatir tentang masalah makanan dan minuman. Oleh karena itu, mereka juga membangun dapur, toilet sementara, dan kamar mandi sederhana. Orang-orang mereka telah diserang oleh orang-orang mereka. Yamamoto meminta maaf atas hal itu. Pelaku juga berlutut meminta maaf kepada Shirahama dan yang lainnya. Ia mengatakan saat itu ia terlalu tegang dan tidak tahu apakah mereka teman atau musuh. Di tempat ini, selain mereka, ada juga orang-orang masa depan yang ada. Hatano tidak mengerti maksud lawan. Yamamoto menjelaskan kepada mereka bahwa ini adalah Jepang 60 tahun kemudian. Mereka telah menemukan bukti yang pasti. Selain itu, mereka juga sedang mencari jalan kembali. Yamamoto membawa mereka ke sebuah perahu yang ditinggalkan. Di perahu ada sebuah set radio komunikasi. Melalui perangkat itu mereka menerima sebuah sinyal. Dari sinyal itu diketahui bahwa mereka telah melakukan perjalanan ke 60 tahun kemudian. Pada tahun 2026, meteorit menabrak satelit. Menyebabkan meteorit keluar dari orbit. Meteorit jatuh ke Samudra Pasifik. Setelah permukaan laut naik, kota-kota pesisir terendam. Umat manusia menghadapi bencana. Oleh karena itu mereka harus memikirkan cara untuk kembali. Memberitahu semua orang tentang bencana yang akan datang. Setelah kelompok Shirahama kembali, mereka memberitahu semua orang tentang gerbong nomor 6. Selain itu, mereka juga sedang mencari cara untuk kembali. Hal ini membuat semua orang kembali menyalakan harapan hidup. Mereka bahkan ingin meniru gerbong nomor 6. Mendirikan wilayah mereka sendiri. Rina telah menerima kenyataan. Menganggap tidak mungkin ada cara untuk kembali. Ia tidak lagi menyimpan harapan untuk apapun. Sejak kecil Rina tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis. Setelah putus sekolah dini, ia terlibat dalam kehidupan mencari nafkah. Apapun dalam hidup tidak membuatnya tertarik.
karena nasib selalu menggantung di sampingnya setiap saat. Bahkan jika ia meraih sedikit prestasi, akan ada orang di belakang yang menunjuk-nunjuknya. Hidup untuk saat ini adalah moto hidupnya. Saat ini Tanaka tiba-tiba berlari dan mengambil korannya. Di koran itu kebetulan disebutkan tentang kasus pembunuhan pada hari mereka menghilang. Tanaka sepertinya telah menemukan bahwa pelakunya bersembunyi di antara semua orang. Setelah Shirahama dan yang lainnya melihat kamar mandi di gerbong nomor 6, setelah kembali, ia mengumpulkan semua orang untuk membangun kamar mandi. Maka, mereka mengumpulkan kayu bakar di tepi sungai lalu memindahkan kotak besi. Kemudian membangun pagar lalu mendirikan pemandian umum. Daichi ingin segera masuk. Ternyata Kato sudah lama merendam kakinya di sana. Sudahlah, saat ini mandi adalah yang paling penting. Keduanya begitu saja berendam bersama. Masing-masing melakukan pekerjaannya. Kemudian semua orang mengantre untuk mandi satu persatu. Sebanyak itu orang, sepertinya butuh sehari untuk memanaskan air. Saat Shirahama mandi, ia tidak lupa merenung. Ia bisa bertahan sampai sekarang adalah berkat keberadaan gadis itu. Kata-kata ini didengar oleh Hatano yang diam-diam mencintainya, membuat hatinya sedih. Ia semula berpikir bisa mengembangkan hubungan dengan Shirahama di sini. Tak disangka Shirahama masih belum bisa melupakan gadis itu. Naoya menghiburnya bahwa bagaimanapun juga gadis itu tidak bisa menembus ruang dan waktu untuk sampai ke sini. Sekarang adalah kesempatan besar baginya. Siang hari Tanaka diam-diam memberitahu Yamamoto bahwa orang-orang di gerbong nomor 5 diam-diam mengumpulkan sejenis batu. Dan menyusun batu itu bersama-sama. Alasan ia datang untuk memberitahukan adalah agar lawan memberinya sedikit makanan. Hal ini membuat Yamamoto curiga. Kemudian mereka mengirim orang untuk mencari batu itu di dekat gerbong nomor 5. Kebetulan Rina yang bangun pagi melihat dan bertanya apa yang mereka lakukan di sana. Lawan memberitahunya bahwa mereka mencari sejenis batu istimewa yang merupakan kunci untuk kembalinya mereka. Rina yang tidak lagi punya harapan untuk kembali, sedikit kehilangan ketenangan saat mendengar itu. Ia ingin mencari lawan untuk bertanya lebih jelas. Hatano menemukan ada yang tidak beres dengan Rina dan mengikutinya, menanyakan kemana ia ingin pergi. Rina mengatakan ia tidak perlu peduli dan mendorong Hatano jatuh. Tiba-tiba ia menemukan sesuatu di tanah yang menarik perhatiannya. Saat hendak melarikan diri, beberapa pria sudah mengepung mereka. Di tengah perselisihan, Rina memanfaatkan kesempatan untuk kabur. Rina berlari kembali dan buru-buru memanggil semua orang untuk bala bantuan. Ia mengatakan orang-orang dari gerbong nomor 6 menyerang mereka. Sementara Hatano masih belum jelas apakah ia sudah benar-benar mati atau belum. Naoya teringat perhatian Hatano kepadanya dan buru-buru lari. Shirahama juga mengikuti di belakang. Saat ini, bukankah seharusnya memanggil beberapa orang lagi? Bagaimana jika lawan kejam, maka kedua orang ini akan tamat. Ajaibnya, orang-orang dari gerbong nomor 6 tidak menangkap Hatano. Sampai ke tepi tebing. Naoya dan Shirahama tiba di tempat gerbong nomor 6 menetap. Keduanya meminta Yamamoto untuk menyerahkan Hatano. Yamamoto mengatakan masalah ini bukan perbuatan mereka. Dia tidak tahu apa-apa tentang ini. Tanpa daya, keduanya hanya bisa masuk ke gerbong untuk mencari. Tidak sengaja menemukan noda saus tomat di kursi. Mereka bertanya pada Yamamoto apa yang terjadi. Dan siapa pria berambut pirang yang terkubur di gunung itu. Yamamoto mengatakan ketika mereka baru saja menembus ruang dan waktu. Ada seorang pria yang memegang pisau karena suasana hatinya tidak stabil menangkap penumpang lain. Saat itu lokasi kejadian sangat kacau. Untuk menyelamatkan orang, ia hanya bisa maju dan menjatuhkan senjata lawan. Mengambil senjata juga untuk membela diri. Siapa sangka lawan sendiri yang menyerbu, lalu begitu saja menghilang di kursi. Agar tidak menimbulkan kepanikan pada penumpang lain. Oleh karena itu, pria berambut pirang itu dikubur di gunung. Adapun masalah Hatano, itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan mereka. Kedua orang itu tidak percaya Yamamoto. Mereka akan mencari cara untuk menemukan Hatano. Hanya saja tempat yang bisa mereka cari sudah mereka cari. Tapi bayangan Hatano masih belum terlihat. Rina berkata Hatano pasti ditahan oleh lawan. Semua orang di kereta juga marah. Sebelumnya menyerang botanis, sekarang menyerang Rina dan Hatano. Mereka semua berkata ingin melawan musuh sampai mati. Hatano saat itu terkilir karena melompat dari tebing. Secara tidak sengaja sampai ke perahu yang ditinggalkan. Memanfaatkan situasi untuk bersembunyi di sana. Baru masuk tidak berapa lama langsung melihat Yamamoto yang misterius masuk.
Baru masuk sudah memegang walkie-talkie memanggil bantuan ke ujung sana, tapi walkie-talkie sama sekali belum terpasang listrik. Adegan ini dilihat oleh Hatano. Bahkan karena suara keras ketahuan oleh Yamamoto. Yamamoto membuka pintu gudang dan berkata, akhirnya menemukanmu. Semua orang mencarimu sangat lama. Hatano berkata, jelas-jelas walkie-talkie itu sudah rusak, kenapa terakhir kali kamu bilang masih bagus? Yamamoto berkata, sudah lama tidak berguna. Datang ke sini minta bantuan hanya sandiwara saja. Asalkan orang lain mengira ada gunanya maka mereka akan punya harapan untuk terus hidup. Dan tentang bencana, dia melihatnya dari buku harian di kapal bukan dari sinyal yang dipancarkan. Hatano berkata harus memberitahukan kebenaran kepada semua orang. Yamamoto mencabut senjata mengancam Hatano. Jika dia berani mengatakannya maka akan memusnahkannya lalu mengunci Hatano di kapal. Setiap hari akan mengantarkan makanan dan minuman tepat waktu. Untuk membalas dendam gerbong nomor 6, orang-orang di gerbong nomor 5 mulai membuat senjata. Baru pagi-pagi sekali orang dari pihak lawan sudah diam-diam datang menyelidiki situasi. Hasilnya menginjak perangkap, namun sayangnya lawan tetap kabur. Hal ini semakin membuat semua orang panik. Mengira lawan ingin menyerang mereka. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi, harus menyerang lebih dulu untuk mengambil keuntungan. Tapi wanita paruh baya itu mengusulkan rencana lain. Jika harus menghadapi mereka, maka mereka harus menyiapkan jalur mundur. Jika sampai diduduki, masih bisa pindah ke rumah kedua. Dan dengan berani berkata dia akan mencari sendiri. Staf gerbong kereta berkata akan menemaninya. Saat ini orang-orang di gerbong nomor 6 juga melakukan persiapan untuk konflik besar yang akan segera terjadi. 3 orang yang memegang tongkat kayu bahkan berani menyerang pos penjagaan musuh. Begitu masuk langsung terkena jebakan lawan. Begitu saja dengan mudah menghancurkan lawan. Memaksa lawan hanya berani melempar batu dari jauh. Tak disangka bala bantuan lawan datang mengejar. Situasi tiba-tiba berbalik. 3 orang dipukuli sampai tidak bisa melawan. Awalnya mengira kali ini tamat sudah. Lalu bala bantuan dari pihak sendiri juga menyusul. Karena seorang gadis yang hilang, konflik pun meledak sepenuhnya. Kedua belah pihak langsung kacau balau. Kedua belah pihak bertempur sengit. Tanaka yang bersembunyi tidak jauh dari sana mengamati mahakaryanya. Dalam hati sangat gembira. Yamamoto tiba di tempat Hatano ditahan. Bersiap menjadikan Hatano sebagai syarat negosiasi dengan lawan. Namun saat itu Hatano sudah tidak ada lagi. Entah siapa yang melepaskannya. Orang-orang dari kedua belah pihak semakin sengit bertarung. Mulai menyerang dengan keras. Di tengah kekacauan, salah satu dari 3 orang yang melakukan serangan awal telah menerobos masuk ke gerbong kereta dan merampas tas di dalamnya. 3 orang yang berhasil mendapatkan tas meninggalkan rekan mereka dan melarikan diri. Hanya tersisa orang-orang yang tercengang dan Yamamoto yang datang terlambat. Saat itu Hatano juga buru-buru kembali untuk membongkar kebohongan Yamamoto. Memberitahu semua orang bahwa walkie-talkie tidak bisa dihubungi. Ini adalah harapan banyak orang, tak disangka hanya kebohongan belaka. Banyak orang tidak berani percaya. Shirahama mempertanyakan Yamamoto tentang kebohongannya yang ternyata adalah tipuan untuk memikat semua orang. Sayang sekali aku begitu mempercayainya. Yamamoto berkata, bukankah lebih baik tidak tahu kebenaran? Jika tahu lalu kenapa? Bisakah mengubah kenyataan? Setidaknya bisa membuat semua orang melihat harapan membangun kerajaan baru di sini. Naoya mengejeknya hanya ingin menjadi bos di sini saja. Yamamoto memberikan buku harian itu kepada Shirahama. Kemudian membawa orang-orang gerbong nomor 6 pergi. Konflik berakhir begitu saja dengan membingungkan. 3 orang yang berhasil mendapatkan ransel pergi kemana sekarang tidak perlu berpikir juga sudah tahu. Wanita paruh baya dan staf gerbong kereta. Mereka berdua berjalan menuju menara. Namun setelah berjalan sangat lama pun tidak sampai tujuan. Hingga saat gelap keduanya menemukan aurora di langit dan batu-batu bercahaya di tanah. Pada saat ini, di Universitas Tito tahun 2021, seorang profesor fisika melihat berulang kali gambar kereta yang hilang. Distorsi ruang dan waktu sebelum kereta menghilang menarik perhatiannya. Setelah pertempuran sebelumnya Yamamoto di gerbong nomor 6 menghilang. Gerbong nomor 6 kehilangan pemimpinnya. Beberapa penumpang meminta untuk bergabung dengan gerbong nomor 5. Shirahama melihat buku harian yang ditinggalkan Yamamoto untuknya. Dan meteorit-meteorit sebelumnya menyepakati penyebab naiknya permukaan air laut. Wanita paruh baya membawa pulang batu-batu bercahaya. Kato ingin meneliti sedikit dengannya.
Selain ini mereka juga punya penemuan mengejutkan. Dekat gerbong nomor 6 ada mata air panas. Cukup mendidihkan mata air panas bisa membuat sumber air. Satu-satunya masalah kecil adalah orang-orang di gerbong nomor 6 tidak mengizinkan mereka menyentuh mata air panas. Mereka bilang itu wilayah mereka. Shirahama berkata dia akan pergi bernegosiasi. Semua orang bilang tidak aman pergi sekarang. Kedua belah pihak baru saja melewati pertempuran. Naoya berinisiatif berdiri dan berkata dia akan pergi. Bahkan ingin tinggal di sana karena dia pikir tidak mungkin ada cara untuk kembali. Jika memang harus tinggal di sini untuk waktu yang lama, kedua belah pihak harus memiliki juru bicara. Bahkan nanti bisa jadi ada hubungan transaksi dan dia adalah kandidat yang paling cocok. Shirahama berkata ingin ikut dengannya. Naoya berkata tempat ini masih membutuhkannya. Hanya Hatano yang ingin memanggilnya kembali. Tapi Naoya sudah memutuskan. Sampai ke markas gerbong nomor 6. Lawan tidak percaya Naoya. Bersiap menggunakan cara pelemparan saringan untuk memutuskan Naoya tinggal atau pergi. Dia harus meninggalkan semua alat potong rambutnya. Lawan penuh percaya diri. Naoya berkata jika sudah sulit, lebih baik tambah beberapa syarat lagi. Asalkan dia menang, orang-orang dari gerbong nomor 5 harus diizinkan memancing. Juga harus mengizinkan mereka mengumpulkan garam. Sebuah permainan yang menentukan hasil. Beberapa jam kemudian orang-orang dari gerbong nomor 6 membawa makanan. Dan juga mengatakan mereka bisa datang mengumpulkan garam. Shirahama mencari Naoya menyuruhnya kembali. Keduanya secara tidak sengaja menemukan meteorit di tepi sungai. Shirahama membawa pulang meteorit itu. Mengatakan bahwa sekali aurora muncul di malam hari, batu ini akan bersinar. Berdasarkan hari terjadinya anomali ruang waktu, meteorit itu jatuh menyebabkan deformasi ruang dan waktu. Terowongan juga terpengaruh. Membentuk lubang dalam. Secara teori, asalkan lubang dalam itu bisa ditemukan kembali atau memenuhi syarat terbentuknya lubang cacing, mereka bisa kembali. Semua orang tidak terlalu memahami alasannya. Hanya saja mereka merasa punya harapan untuk kembali. Bahkan mulai berpikir apa yang akan mereka lakukan ketika kembali. Rina berkata kalau kembali lalu kenapa? Bukankah dikatakan meteorit akan jatuh pada tahun 2026? Kalau kembali bukankah sama saja menabrak masalah? Shirahama berkata bahwa mereka harus kembali. Menyuruh semua orang bersiap-siap. Siapa tahu bisa menghindari bencana. Rina berkata jika gagal bagaimana? Mungkin mereka adalah orang-orang yang terpilih untuk bertahan hidup. Mengapa harus kembali untuk masuk ke tempat yang seperti itu? Kata-kata Rina jelas membuat semua orang tergerak. Wanita paruh baya berkata apapun yang terjadi dia pasti ingin berada di samping keluarganya. Hari kedua, Shirahama menemukan sisa-sisa jembatan yang pernah ada di gunung dekat sana. Dia bertemu gadis yang disukainya di jembatan ini. Shirahama semakin bertekad untuk kembali. Tiba-tiba hujan deras mulai turun. Bahkan gubuk jerami yang mereka bangun dengan susah payah pun roboh. Shirahama menyuruh semua orang naik ke kereta untuk berlindung dari hujan. Paman Tanaka juga tidak tahu kapan dia kembali. Dia bahkan berkata ingin tidur di sini malam ini. Menunggu dia membuka pintu ujung gerbong di sisi lain, boneka di tubuhnya terbang. Lalu dia tersedot ke dalam lubang hitam di depannya. Shirahama ragu-ragu melemparkan sebuah batu. Hasilnya juga tersedot. Lubang hitam di depan menelan benda-benda yang mendekat. Beberapa orang melihat ke lubang hitam aneh ini, tidak ada yang berani melangkah maju. Hanya bisa berteriak ke dalam lubang hitam, berusaha mendapatkan respons dari sisi lain lubang hitam. Tapi lubang hitam itu dengan cepat menyusut, sampai menghilang dari pandangan. Dua petugas polisi sedang bertugas pada tahun 2023. Saat ini ada boneka jerami entah dari mana muncul di kaki mereka. Meskipun lubang hitam menghilang, Kato masih bersemangat memperkenalkan lubang hitam itu kepada semua orang. Itu adalah harapan mereka untuk kembali. Jika lubang cacing disebabkan oleh badai kemarin, secara teori, cukup menunggu badai berikutnya dan munculnya cuaca aurora, maka lubang cacing akan muncul kembali. Saat ini seorang gadis di antara kerumunan menemukan dirinya hamil. Apakah pembuahan terjadi sebelum melintasi waktu? Di sini tidak ada kondisi dan peralatan untuk melahirkan, mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Perlu mengumpulkan kondisi untuk membuka lubang cacing sesegera mungkin, agar semua orang bisa kembali bersama. Setelah kembali juga harus mengingatkan umat manusia tentang bencana yang akan datang. Shirahama mengorganisir semua orang keluar untuk mengumpulkan meteorit.
Daichi secara tidak sengaja menemukan tiang dan kabel telepon yang ditinggalkan. Kato mengatakan bahwa jika kereta dialiri listrik, maka bisa menciptakan lingkungan yang mirip badai. Gali lubang juga bisa, tapi sayang kondisi saat ini seperti ini. Tidak ada cara untuk menyediakan energi untuk kereta. Staf gerbong tiba-tiba teringat sesuatu. Mereka berkata bahwa untuk memastikan kereta dapat beroperasi secara normal meskipun listrik padam, di jalur mereka ada gardu induk darurat. Di gardu listrik ada banyak kotak penyimpanan. Kotak-kotak listrik ini dirancang dengan kualitas yang telah terjaga selama ratusan tahun. Selama gardu induk ini bisa ditemukan, energi bisa disediakan untuk kereta. Jadi mereka menggali di sepanjang kabel. Ada harapan semua orang yang ingin kembali menjadi lebih aktif dalam pekerjaan. Namun ada sekelompok kecil orang yang tidak ikut serta dalam pekerjaan semua orang. Sepertinya mereka telah memutuskan untuk tinggal di sini. Mereka bahkan berpikir bahwa jika lubang cacing muncul lagi, itu sama saja dengan mencari jalan menuju kematian. Siapa yang bisa menjamin bahwa masuk ke lubang cacing itu aman? Naoya berkata setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jika ingin tinggal, silakan tinggal. Bagaimanapun, dia pasti ingin kembali. Shirahama menasihati orang-orang yang tidak ingin kembali. Jika sudah datang bersama, maka pulanglah bersama. Kato berkata ada orang yang tinggal juga bagus. Jika orang-orang yang kembali tidak bisa mencegah bencana terjadi, maka orang-orang yang tinggal adalah harapan terakhir umat manusia. Pria paruh baya itu bertanya kepada Rina apakah dia benar-benar akan tinggal? Jika orang-orang yang kembali dapat mengubah nasib dan benar-benar menyelesaikan misi penyelamatan, dia pasti akan menyesal nantinya. Rina tidak ingin menjawab hal yang tidak bisa dia pastikan dan segera meninggalkan kereta. Keesokan harinya, Naoya tiba-tiba berkata dia juga ingin tinggal. Dia tidak bisa membiarkan Rina dan orang-orang tua itu tinggal. Shirahama bertanya, lalu bagaimana dengan adik laki-lakinya? Naoya berkata adik laki-lakinya juga sudah waktunya untuk menjadi dewasa. Bagaimanapun, Shirahama akan kembali untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi dia akan tinggal di sini untuk menyelamatkan orang lain. Kedua orang itu tidak bisa saling membujuk. Jadi mereka terus menggali setiap hari. Terkadang di malam hari mereka masih harus bekerja tetapi mereka tidak merasa lelah sama sekali. Merasa penuh kekuatan. Suatu hari mereka menggali sebuah kotak trafo. Semua orang berlari untuk melihatnya. Kabel dari kotak trafo terhubung ke sepasang kabel lain. Pasti ada gardu induk di dekat sini. Akhirnya semua orang menemukan gardu induk. Masuk ke dalam. Di dalamnya ada tumpukan kotak trafo dan pipa. Untungnya, semuanya terawat dengan baik. Tidak ada yang rusak. Orang-orang yang pernah bekerja di pembangkit listrik dengan cepat menyalakan semua sakelar di gardu listrik. Lampu kecil di kotak trafo menyala. Ini menunjukkan ada listrik di pembangkit listrik. Setelah menyalakan sakelar utama, lampu sorot gardu listrik juga menyala. Mereka menyambungkan kabel-kabel yang putus. Cuaca kembali mendung. Ini berarti badai berikutnya mungkin sudah tidak jauh lagi. Langkah selanjutnya relatif sederhana. Membungkus kabel di sekitar kereta sehingga seluruh gerbong akan masuk ke dalam lubang cacing. Setelah mengetahui Tanaka tidak akan pergi, Daichi membawakannya makanan dan minuman. Dia juga meninggalkannya sebuah gambar yang digambar tangan sebagai kenang-kenangan. Keesokan harinya, aurora muncul lagi di langit. Hatano berlari bertanya kepada Naoya apakah dia benar-benar ingin tinggal. Naoya tidak bisa berkata-kata. Dia mendorong Hatano pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia meminta Shirahama untuk kembali mengurus adik laki-lakinya, apalagi cepat pergi. Tapi Shirahama tidak ingin dia mencapai keinginannya, mengatakan dia jangan bermimpi berpura-pura keren. Dia tidak akan membantu Naoya mengurus adik laki-lakinya. Menyuruhnya pulang sendiri dan berbicara dengan adik laki-lakinya. Ada juga Hatano yang menunggunya. Naoya melihat Hatano, dengan enggan setuju untuk pergi bersama semua orang. Saat ini, lubang cacing muncul lagi di terowongan. Dan mulai menjadi sangat besar. Orang-orang yang tidak ingin pergi setelah melihat perubahan ini juga bergumul dalam hati. Orang-orang di dalam mobil hanya bisa melihat mereka dengan cemas. Saat ini, kelompok Shirahama juga buru-buru berlari. Shirahama mengatakan ini adalah kesempatan terakhir. Orang-orang yang tidak pulang tidak akan bisa pulang lagi. Naoya juga berdiri, mereka berteriak keras, percayalah padanya. Akhirnya semua orang juga yakin. Mulai naik bus satu persatu. Hanya Rina yang masih berjuang. Jangkauan lubang cacing mulai meluas ke seluruh rangkaian kereta. Naoya terhempas oleh angin kencang.
Saat ini orang-orang dari gerbong 6 juga berdesakan masuk. Mereka ingin menutup pintu. Karena Naoya masih belum naik. Orang-orang di gerbong 5 justru masih berpegangan erat pada pintu mobil. Melihat lubang cacing hampir selesai menutupi, Naoya menyuruh mereka untuk tidak memedulikannya lagi. Cepat tutup pintu mobil. Shirahama menyuruh Naoya memegang tangannya. Tepat pada saat ini, Tanaka tiba-tiba berlari menghampiri Naoya dan menariknya naik, mendorongnya ke dalam mobil. Tanaka berkata mereka harus bertahan hidup. Setelah itu dia menutup pintu kereta. Setelah lubang cacing menutupi seluruh gerbong, menarik seluruh rangkaian kereta ke dalam lubang. Terjadi guncangan hebat lagi. Setelah mereka sadar kembali, di luar sudah terang. Kemunculan kereta dan penumpang secara tiba-tiba menarik perhatian besar masyarakat. Mereka dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan detail. Kamar diatur untuk semua orang. Dan juga menerima wawancara polisi. Staf gerbong juga memberikan bukti kepada polisi. Dan mengumumkan bencana yang akan datang. Tapi polisi mengira mereka sedang bercanda. Hal yang tidak biasa seperti itu tidak bisa mereka percayai. Polisi mengatur agar keluarga bertemu. Bertemu kembali dengan keluarga setelah 3 tahun hilang. Semua orang menangis dan berpelukan. Wanita parubaya itu akhirnya melihat putrinya. Saat ini putrinya sudah lebih tinggi. Naoya melihat kebahagiaan orang lain. Duduk sendiri dengan kesepian di sudut. Dia meninggalkan aula dan pergi keluar. Seorang pemuda berlari masuk. Naoya melihat adiknya yang sudah dewasa. Dia bahkan terlalu senang sampai tidak bisa menangis. Semuanya lebih dari sekadar kata-kata. Setelah pertemuan keluarga, semua orang pulang bersama keluarga mereka. Naoya juga berpisah dengan Shirahama dan Hatano. Pergi ke restoran untuk makan makanan lezat. Naoya mengingat semuanya dengan perasaan kompleks yang bercampur aduk. Tidak tahu apakah harus senang atau sedih. Setibanya di rumah, dia baru tahu bahwa adiknya sudah punya pacar. Salon tempat dia dulu bekerja tidak berubah sama sekali. Masih sama seperti hari dia pergi. Dia dengan gembira mengambil alat potong rambut. Mencoba keahliannya pada model. Hasilnya, gunting itu jatuh ke tanah. Ketika dia mencoba mengambilnya, dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengambilnya lagi. Dia teringat sebelum melakukan perjalanan waktu. Tangannya sepertinya telah menyentuh sesuatu seperti lubang hitam. Sepertinya telah menghasilkan perubahan ajaib pada tangannya. Shirahama kembali mencari polisi. Tapi polisi tetap tidak percaya padanya. Dia memanggil semua orang di kereta untuk bernegosiasi tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ada yang menyarankan untuk menerima wawancara, menjelaskan situasi kepada media. Tiba-tiba mereka melihat Naoya di tablet. Kisah adik laki-laki Naoya yang pernah dipenjara diunggah ke internet oleh seseorang. Bahkan ada orang yang sampai lari ke toko potong rambut untuk melakukan live stream. Memberitahu semua orang tentang bencana yang akan datang. Tapi kebanyakan orang tidak percaya mereka. Mengira mereka hanya mencoba menarik perhatian. Sangat cepat identitas penumpang lain juga dipublikasikan di internet oleh orang lain. Shirahama dan Hatano juga menerima banyak pujian. Hanya Rina yang digali hubungannya dengan seseorang di masa depan. Hasilnya, istri pria itu datang mencarinya. Rina berkata dia juga tidak tahu kalau pria itu sudah menikah. Dia sendirilah yang menjadi korban. Memikirkan paman Tanaka yang masih di masa depan. Mereka membangkitkan semangat juang. Kato berkata batu yang mereka bawa sudah dibawa untuk diuji. Selama bisa menghitung angka 5, mereka bisa memberikan bukti kepada polisi. Shirahama mencari Naoya dan memintanya untuk ikut serta menyelamatkan masa depan. Tapi Naoya karena masalah tangan menyebabkan dia menganggur dan tidak bisa bekerja. Perlahan-lahan mulai menyerah pada dirinya sendiri. Api kembali berkobar, Shirahama datang ke lokasi untuk memadamkan api. Siapa sangka penggemar di internet mengejar sampai ke sana dan mulai siaran langsung. Shirahama menyarankan mereka untuk pergi. Orang-orang ini semakin bersemangat, memegang ponsel di tangan mereka, mengambil foto dengan Shirahama. Shirahama mendorong mereka pergi. Sekali lagi memicu gelombang perbincangan di internet. Rekan-rekannya melihat Shirahama tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa mengambil alat pemadam api miliknya. Api besar ada tepat di depan mata. Saat ini dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah api padam, dia duduk di tanah dengan putus asa. Perkembangan masyarakat membuatnya sedikit tidak nyaman. Saat ini Naoya tiba-tiba muncul dan menyuruhnya untuk bangkit.
Masih banyak orang yang menunggunya untuk diselamatkan. Dia berani menyelamatkan umat manusia. Shirahama diatur oleh perusahaan untuk beristirahat. Tiba-tiba merasa sangat putus asa sampai tidak tahu harus berbuat apa. Hanya tersisa sekelompok kecil orang yang tidak tahu bagaimana harus berjuang, lalu mengunggah video ke internet. Mereka terus mengirimkan materi ke pemerintah. Untungnya, benda yang dibawa Kato akhirnya diakui oleh pihak berwenang. Saat ini, wanita paruh baya itu tiba-tiba menelepon mereka. Mengatakan dia sudah menghubungi pemerintah. Pemerintah sudah tahu tentang meteorit itu sejak lama dan sudah memikirkan cara mengatasinya. Karena tidak ada kepastian mutlak. Oleh karena itu, berita itu dicegah sampai ke publik. Semoga mereka berhenti menyebarkan informasi ini. Oke, film berakhir di sini. Terima kasih sudah menonton episode ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya di saluran ini.